Mas Hanta, kenapa partai ini gampang banget digoda? Itu satu, ya kan? Lalu kedua, ya kan? Partai mana yang gampang digoda? Partai Bang Dev. Yang kedua, benarkah jika nama petahana, bukan nama petahana, nama capres yang sudah diformulasikan di dalam Munas, bila tetap nama itu, ini justru akan menurun? Iya, pertama saya jawab pertama dulu Mas Arif Adil. Mudahkah Partai Golkar mudah digoda? digoda atau banyak orang suka menggoda Iya, juga. itu. Biasanya suka digoda itu karena seksi. Satu itu. Karena Partai Golkar seksi. Pasti itu ya, betul ya. Iya. Karena posisinya cukup strategis, kursinya strategis. Betul. Meskipun belum satu tiket tapi Politisinya sudah juga lebih setengah. ulung-ulung lah ya. Ya, jam terbang polisinya cukup tinggi. Yang kedua, memang kadang Partai Golkar juga suka digoda. Dia ingin diguliri digoda. Kita lihat dari setiap dinamika menjelang pencapresan, ada dinamika internal, betul. Nah, partai ini memang paling dinamis ya, harus kita akui paling dinamis. Dan tidak jarang kemudian ada perbedaan pandangan dan seterusnya. Dan posisi Golkar memang sangat menentukan juga dalam berbagai macam kancah perpolitikan nasional ya. Meskipun yang sebelumnya memang menang bersama Pak Jokowi, tapi sebelum-sebelumnya Golkar punya pengalaman juga kalah di Pilpres, itu jadi catatan saya kira. Nah, yang kedua, memang semua partai itu punya tantangan ingin mendapatkan berkah elektoral dari yang namanya efek ekor jas atau kotel efek. Nah, karena itu semua partai kan ingin mendapatkan limpahan dari capres yang dia dukung. Tapi jangan lupa bahwa setiap partai selain itu dia ada 3 kalau saya mengklarifikasi klaster basis pemilihnya. Satu, ada teorinya party ID. Orang yang merasa teridentifikasi kuat, merasa setia dengan partai. Mau capresnya siapa, mau calegnya siapa, dia adalah Golkar. Dia adalah PD Perjuangan. Ini satu. Kelompok ini jangan lupa, jangan hanya dari kotel efek aja. Satu itu. Betul. Yang kedua adalah dibawa oleh para calegnya. Seperti Mas Dev misalnya punya basis. Mau capresnya siapa, dia ngikut caleg ini. Calegnya Golkar. Kekuatan caleg. Jangan lupa 2 ini. Dan beberapa partai kita belajar, dia punya capres tapi suaranya signifikan di pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya seperti Nasdem sebagainya. Bukan dari kader partai yang sebagai capres, tapi suaranya naik signifikan karena faktor caleg. Jangan lupa itu. Jadi tidak melulu dari situ. Nah, yang ketiga baru teori yang ketiga tadi efek ekor jas didapatkan dari dampak seorang capres yang dia dapatkan. Nah, kembali dari Golkar, memang yang punya dampak itu ini soal namanya brand connection, brand association. Jadi kalau disebutkan nama si A, maka akan orang persepsi adalah warnanya apa? Kuning. Kalau dulu Pak Jokowi adalah merah. Dia membawa pemilihnya yang belum punya pilihan, party ID yang rendah, dia tidak teridentifikasi kuat, misalnya Mas Arif Adil tidak ke partai A, partai B, dia ngikut ke capres saya. Capres saya ini didukung oleh partai ini. Nah, itu tantangannya. Tapi kalau yang sudah jelas warna kuning, itu rumusnya sudah benar. Misalnya ketua umumnya Pak Erlangga, kuning. Itu jelas bisa membawa, asalkan elektabilitas Pak Erlangga juga kuat daya tariknya. Nah, kalau belum kuat itu jadi PR bagi Golkar. Nah, kalaupun yang di luar ada yang kuat, itu juga belum tentu. Karena dia belum tentu dipersepsikan oleh publik pemilih dia kuning. Nah, itu juga jadi tantangannya. Kalau bagi Golkar dilemanya kalau mendukung yang di dalam warna kuning sudah persepsi kuat, tapi dia belum kuat secara elektoral, itu juga jadi problematik. Masalah di situ. Tapi mengambil dari luar yang belum terpersepsi kuat warna kuning juga belum tentu otomatis dia membawa. Mas Hanta, tapi pertanyaannya begini, kalau dilihat basis psikologi dari para pemilih Golkar ini ada di faktor yang mana? Ya, kalau dari Golkar kita harus akui dia punya party ID. Meskipun semua partai ya, kelemahan di Indonesia itu party ID-nya rendah. Tapi Golkar mau ini kan orang memprediksi bahwa tidak lolos PT dulu ya, ambang batas parlemen. Enggak lah, Golkar mau dinamika sekencang turbulensi, pernah terbelah 2, dia ya segitu-gitulah, turun-turunnya nggak turun-turun amat lah kira-kira. Nggak ambruk gitu ya? Nggak ambruk, sulit ya, partainya kuat, tingkat kelembagaannya, institusionalisasinya cukup kuat, karena tadi punya warisan masa lalu, punya infrastruktur, suprastruktur, punya caleg-caleg, punya tadi Mas Arif Adil bilang, politisi-politisi yang punya basis dan seterusnya. Itu saya kira tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang kedua, memang setiap partai ingin menjadi pemenang kan, bukan sekedar lolos 4% tadi. Untuk jadi pemenang, untuk menaikkan elektabilitasnya, nah tentu punya tantangan di sana. Nah, kembali ke diskusi kita di antara mendukung sekarang misalnya, apakah ingin mendukung yang di luar elektabilitasnya kuat tapi masih dipersepsikan warna merah sekarang ini, atau
yang di dalam yang sudah warna kuning. Itu tantangannya bagi Partai Golkar. Jawab dulu lah kalau gitu, Bang Dev. Oke, Mas Nanta, tapi kalau misalnya nih kita berandai-andai saja lah, oke lah. Kalau kemudian membuat simulasi lah gitu ya. Kalau kemudian Partai Golkar ini mempertimbangkan ada nama lain di luar rumah Partai Golkar ini, apakah kemudian ini bisa menarik juga kotel efek untuk elektoral Partai Golkar? Kita sebut kan aja tidak dengan nama yang menarik yang sekarang itu udah dia. jadi semua dalam Ganjar Pranowo. Ya. Kalau Ganjar pindah menjadi kader Partai Golkar atau petinggi Partai Golkar, jelas kuningnya, keluar dari PD Perjuangan, dan PD Perjuangan tidak mendukung Ganjar, mungkin itu peluang mendapatkan efek ekor jasnya cukup besar. Kenapa? Karena Ganjar sudah dipersepsikan kuat, cukup kuat. Itu pun belum tentu ya, harus diukur nanti soal persepsi publik orang pindah partai dan seterusnya. Itu satu. Tapi kalau Ganjar Pranowo keluar dari PD, yang kedua ya, kalau itu agak sulit dapat maksud saya. Kalau itu paling maksimal dapat. Tapi kalau misalnya Ganjar keluar dari PDI Perjuangan, didukung oleh Golkar dan tidak masuk Partai Golkar, itu juga belum perlu kerja keras seperti Anies dan Nasdem. Jadi perlu strategi untuk membuat brand connection tadi, bahwa ID-nya ini. ya masih bahwa ingat Ganjar adalah kuning, masih tanggung. Tapi kalau yang ketiga, akhirnya Golkar mendukung Ganjar Pranowo, tapi di saat yang sama PD Perjuangan juga mendukung Ganjar Pranowo, maka ini seperti cerita Pak Jokowi yang akan mendapatkan berkah kotel efek atau efek ekor jas paling besar ya tetap PD Perjuangan. Kecuali Golkar mungkin dibantu sebagai cawapres. Tapi kalau tidak cawapres, kemudian tidak dapat capres, ya agak sulit juga untuk mendapatkan itu yang terjadi sudah di 2019. Ya, 19 yang akan dapat tentu orang dalam persepsinya Ganjar adalah merah hari ini. Mau diulang-ulang Ganjar adalah PD Perjuangan. Itu yang menjadi tantangan bagi Partai Golkar menurut saya. Sehingga yang harus dipikirkan juga ketika pindah pun maksimal itu ada persepsi publik tentang orang tidak begitu suka ada yang sudah lama kemudian pindah ke partai lain. Nah, itu juga jadi sisi Mas Ganjarnya juga harus diantisipasi. Ya, kalau gitu ngapain? Iya, Ganjar kuat itu juga sama karena bersama PDI Perjuangan. Sama. Jadi tidak hanya PDIP terancam kalau tidak mendukung Ganjar. Sama, Mas Ganjar kalau keluar dari PDIP tidak sekuat sekarang prediksi saya. Artinya survei yang kemudian karena basisnya mereka sama-sama di Jawa Tengah. Itu adalah kandang banteng, itu juga basis Ganjar. Jadi dua-duanya ini dilematis kalau mereka berpisah. Ada pendukung Ibu Mega, pendukung PDIP yang sangat loyal, itu kemudian Ganjar keluar bisa jadi tidak memilih Ganjar. Logika terbalik. Begitu juga pemilih Ganjar yang loyal itu tidak memilih PDI Perjuangan. Dilematis mereka. Jadi pemilih di Jawa Tengah yang basis keduanya akan terbelah. Nah, ketika Ganjar keluar dengan PDIP turun, pemilih Ganjar juga turun sebenarnya, pergi ke Golkar. Nah, Golkar harus punya PR untuk membuat Ganjar menjadi kuning. Nah, itu tadi saya kira. Tapi nggak mudah, dan tadi Anda mengatakan kan nggak bisa. Sedikit karena juga. warna itu sudah melekat di Political pemilih ID. kita. Tapi kan ada begitu. potensi. Kalau bilang apakah Ganjar kemudian pindah, oh iya betul ada potensi. Tapi tidak otomatis ya, karena tadi itu apakah di dalam itu ada PD Perjuangan atau enggak. Kalau ada PD Perjuangan, maka Golkar pun tidak terlalu banyak berharap dari mendapatkan Mas Ganjar, karena Ganjarnya tetap merah. Tapi yang kedua, yang saya kira Golkar betul, memang Mas Dev betul, harus otonom dan seterusnya. Betul. Tapi ini tantangan, kita lihat ujungnya seperti apa. Kalau saya membaca memang Golkar, terutama PAN dan P3, ini kita sudah bisa lihat ya, ada 3 capres yang elektabilitasnya kuat ya sementara ini. Meskipun mereka berada kompetitif ya di rentang margin of error seperti Prabowo, Anies dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau terbaca kan kir di Prabowo, kemudian Anies, Nasdem dan kawan-kawan sedang proses. Nah, sepertinya memang arahnya Ganjar ada di sini. Nah, faktor Di sini tuh Di sini? di KIB, di sini di beliau ini yang sedang ditimbang-timbang. Ini realitasnya karena ada Ini faktor, realitanya. ada faktor kingmaker di belakangnya. Dan saya kira adalah 3 partai ini, terutama mungkin di antara 3, yang partai yang paling tanda petik yang masih bisa paling dekat dengan kekuasaan untuk mengganti kata yang paling bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Gitu. Jadi faktor ini sebenarnya tantangannya. Kalau bahasa Mas Arief Fadil ada tangan halus, kalau saya tangan kuat. Tapi Golkar juga pengen menang ya Mas Dev. Karena misalnya memaksakan mendukung yang perlu dihitung ya, semuanya mau menang. Mendukung kemudian di Pilpres kalah, atau itu dilema gitu. Ngejar ini harus kadernya belum tentu menang, atau ikut di gerbong yang menang gitu. Tapi Golkar sebenarnya menang kalah, ujungnya dia bisa ikut juga. Karena memang tadi kan waktu kita berbincang juga kan Dev Laksono mengatakan ketika 2019 kita firm, ya kan, kita mendukung Joko Widodo gitu, tapi ternyata kami tidak mendapat imbasnya, kata ini. Enggak, sebelumnya juga ketika masih mendukung Prabowo juga dapat sama menteri juga, juga. gitu. Oke. Masih masuk juga dalam Ya masih juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Menarik, Hanta Yuda.